Selamat datang di Total Quality Indonesia. Selamat datang di Total Quality Indonesia. Semoga kita semua sukses selalu. Hari ini kita masuk ke dalam sebuah acara dari Total Quality yang disebut dengan Success Talk. Tentunya nanti kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang hebat, orang-orang yang sangat menginspirasi, dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan banyak sekali bintang tamu, banyak orang-orang yang akan berpartisipasi dalam acara ini. Dan kali ini kita kedatangan seseorang yang menurut saya sangat luar biasa, pemimpin leader yang sangat menginspirasi, ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, kita akan perkenalkan dulu siapa beliau ini. Saya akan mencoba memperkenalkan beliau, semoga kita bisa lebih dekat, ya. Beliau ini adalah warga negara Indonesia, lahir 1971. Kemudian saat ini sebagai Direktur Utama dari Mahkota Group. Dan pada tahun 2018 ya, jadi mulai diangkat sebagai Direktur tahun 2018 dan memulai karir sebagai Direktur pada tahun 1992 sampai 2002 di PT Yati Putra. Dan setelah itu beliau telah menduduki beberapa jabatan di Dewan Komisaris, kemudian Dewan Direksi pada beberapa anak perusahaan di Mahkota Group dari tahun 2002 hingga sekarang. Ya, dan Anda perlu tahu bahwa Mahkota Group ini adalah sebuah perusahaan kelapa sawit yang saya yakin ini adalah salah satu perusahaan kelapa sawit yang terbesar di Indonesia, dan ini berlokasi di Medan. Kalau begitu, tanpa berpanjang kata, kita akan sapa langsung beliau yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Usli Sarsi. Halo Pak Usli. Halo. Apa kabarnya Pak Usli? Kabar baik. Kabar Pak baik. Andre. Sehat selalu Pak Usli ya. Ya, ya, Sukses, salam sukses. Salam sukses. Ya, salam. Sekarang tambah lagi salam sehat. Salam sehat. Sukses. Iya, harus sehat Pak Usli. Salam sehat. Kalau nggak Ya. sehat nanti kita nggak bisa beraktivitas dengan baik Pak Usli ya. Iya. Ya. Ini Pak Usli langsung di Medan atau lagi di mana Pak? Saya lagi di Medan, Medan, di ya? Medan. Ya, Horas Medan Pak Usli. Ya. Oke, Pak Usli, hari ini kita akan coba sama bincang-bincang dengan Pak Usli. Saya yakin apa yang disampaikan hari ini kita diskusikan sangat bermanfaat. Mungkin kita langsung bincang-bincang, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya mungkin nanti akan tanyakan ke Pak Usli, dan kita sambil santai saja Pak Usli ya. Ya. Gitu. Hari ini kita di segmen pertama Pak Usli, kita akan berbincang-bincang tentang Mahkota Group ini. Ya, tentang Mahkota Group, tentang Pak Usli, supaya kita semua dan para pendengar lebih dekat dengan Pak Usli dan lebih mengenal Mahkota Group Pak Usli. Oke, Pak Usli, boleh nggak awal-awal ini diceritakan Mahkota Group ini awal berdirinya seperti apa, waktu merintisnya seperti apa Pak Usli? Boleh diceritakan sedikit dong Pak Usli? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Andre, Ya. sudah diundang oleh Total Quality Indonesia. Wah, kita Ya. yang bersyukur Pak. Ya. Total Quality sangat memberikan kontribusi besar pada kemajuan Mahkota Group. Jadi kesempatan ini tentunya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan training luar biasa kepada seluruh staf dan karyawan kita tentunya. Jadi itu memang satu kontribusi besar lah. Saya ucapkan terima kasih Pak Andre. Sama-sama Pak Usli, thank you. Ya. Jadi dalam perjalanan kita, saya mungkin ini perjalanannya panjang, cuman saya shortcut aja karena berhubung waktu, ya. Jadi saya memulai dengan perjalanan kita mulai dari tahun 92 kita membentuk satu perusahaan keluarga
kecil-kecilan lah. Di situ kita bergerak di bidang kontraktor di bidang satu bidang jerjak besi untuk perumahan, satu lagi adalah kontraktor untuk perumahan. Sebenarnya kita kontraktor perumahan sebenarnya. Oh, berarti bukan Perumahan kelapa sawit pertama Pak Usli ya? bukan. Ya, tahun 92 lah. Jadi kita keluarga gotong royong memberikan modal kecil gitu, membentuk satu perusahaan kecil. Jadi kita sama-sama keluarga semua bergerak di bidang kontraktor. Kemudian berjalanannya waktu, ya banyak customer yang kita dapatkan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian mulai di tahun sekitar 95 kita udah dapatkan satu seperti workshop gitu kan, udah perusahaan-perusahaan besar yang kita bangun, dia punya workshop, kemudian konstruksi besi, terus bergerak lagi kepada pembuatan pagar, pabrik gitu kan. Di situ karena kepuasan daripada serve kita untuk membangun, ada satu perusahaan besar di Medan juga yang bergerak di bidang sawit, memberikan pekerjaan pada kita untuk menjadi kontraktor pembangunan pabrik kelapa sawit. Jadi pertama nggak langsung semua, perbagian-perbagian Pak Andre. Jadi perbagian-perbagian itu kemudian karena kita punya pekerjaan cepat, murah dan rapi, mereka percayakan pekerjaan pabrik kelapa sawit kepada kita semua, tangki project, seluruh project itu kita bangun dan kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi dari situlah terus kita ada beberapa customer juga memanggil kita untuk membuat konstruksi peralatan spare part daripada equipment untuk kelengkapan pabrik kelapa sawit. Kelapa sawitnya khusus ya. Nah, jadi bangun 1, 2 gitu kan, terus di tahun 98 itu kan terjadi krisis. Ini sama dengan krisis pandemi sekarang ini. Nah, jadi kondisi yang krisis gitu, seperti ini, sampai di sini saya ingin sampaikan juga pada forum ini, bagi pendengar yang kita ingin sharing sedikit, bahwasanya krisis itu tidak semuanya jelek. Krisis itu kadang membuat kita membuat satu inovasi dan pemikiran-pemikiran yang agak berlainan gitu kan, untuk supaya bagaimana kita mengadjust dengan kondisi yang terjadi. Jadi tahun 98 bukan hanya krisis krisis politik jadinya kan, bukan krisis ekonomi, tapi krisis berdampak pada krisis politik. Jadi sama dengan sekarang ini kan krisis COVID. Jadi ini kita perlu adjust, perlu kita melihat dari sudut pandang yang positif, yang inovatif gitu. Jadi di situ kita memikirkan kalau kita kontraktor ini sepi. Pada saat itu semua tiba-tiba kontraktor stop gitu. Jadi kita memikirkan bagaimana solusinya untuk supaya kita tetap bisa bertahan. Kemudian kita memikirkan solusi, kalau gitu kita diskusi di tahun 99, kita diskusi, kalau gitu ada muncul dari satu abang yang yang membangun pabrik-pabrik, dia bilang, saya punya ide, kalau kita biasa di perumahan itu kan kontraktor itu kalau nggak ada yang meminta kita pekerjaan-pekerjaan itu, kita beli tanah, kita bangun sendiri, kalau sudah lengkap, bagus, kita jual aja kayak developer gitu kan. Jadi ada ide dari abang, dia bilang, kalau gitu kita bangun aja pabrik, satu PKS, lalu kita kalau memang sudah selesai semua, kita jual gitu. Jadi dari mana modalnya begitu besar kan? Kita nggak memiliki modal yang besar gitu kan. Jadi ada abang juga yang banyak relasi juga ke bank, mendapat. Kita coba aja kita coba coba cari lahan yang pabrik yang bisa dibangun, yang nggak usah terlalu besar. Kemudian ini tugas saya mencari hubungan ke bank, mana tahu setelah ini kan lewat krisis udah 1 tahun.
Mana tahu ada pihak bank yang mau mensupport kita bisa dapatkan dana itu. Oke, dari situ aja kita bergerak. Kita semua keluarga yang aktif, bahwa sekitar 8 anggota keluarga yang bergabung. Jadi cukup banyak sekali ya, banyak. Jadi kita itu 11 keluarga anggota keluarga. Jadi keluarga besar kan. Pak, ya. Iya. Kita keluarga besar, bukan KB tapi keluarga besar. Jadi di situ kita berunding, kita semua kontribusi lah, tabungan kita semua, kita gabung-gabung kekuatan. Karena itu memang sangat-sangat keuangannya sangat sulit. Kita mengharapkan mau memulai sesuatu itu sulit sekali. Jadi kita karena banyak anggota keluarga, kita semua gotong royong menyuntikkan dana untuk memberi lahan, kemudian yang itu kita kumpul-kumpul baru dapat 20%-nya daripada modal itu untuk membeli dan membangun. Yang selebihnya 80% itu dari bank mensupport. Gitu. Jadi bayangkan 20% itu saja, setiap anggota keluarga itu sudah habis-habisan untuk tabungannya. Jadi seluruhnya itu memang satu risiko yang sangat besar. Saya masih teringat itu, abang yang nomor 2 ya dibilang, ini kita semua udah habis-habisan untuk membangun satu pabrik untuk dijual. Ini kalau kita ada apa-apa, karena kebetulan dapat lahan yang di lereng gunung gitu. Itu murah, karena murah. Lereng gunung, jadi kita cut and fill. Tapi abang yang satu lagi itu bilang, kalau kita ini semua bangun di atas lereng ini ternyata longsor nanti, hujan lebat longsor, ini pabrik jadi hilang katanya. Jadi seluruhnya nanti kita bisa kelabakan, ya kan? Jadi pada saat itu kita semua memang antara mau maju atau kita mundur, kan? Udah nggak apa-apa, udah dibeli lahannya nggak apa-apa. Ketika itu udah beli, karena murah kan beli. Kalau kita jangan ambil risiko lah. Kalau kira-kira apa, jangan mulai. Tapi setelah berunding-berunding, semua sepakat untuk punya keberanian, saling dukung, ternyata pabrik pertama itu bisa terbangun dengan baik dan bisa dijalankan. Lalu kita mencari, pada saat itu kan mencari pembeli itu kan nggak gampang juga. Baru lewat krisis kan, tahun 2000 kita mulai start konstruksi, di 2002 sudah selesai, di 2002 sudah selesai. Pabrik itu makan 1 tahun lebih ya untuk membangunkan. Jadi nggak ada pembeli PKS, kita coba memikirkan bagaimana kita coba jalankan aja dulu, karena pabrik udah selesai. Kita coba jalankan, tapi kita nggak expert kan, nggak expert di bidang pabrik. Kita cuma bisa bangun. Ya. Tapi memang dari antara keluarga tidak ada yang punya background di bisnis kelapa sawit sama sekali, atau nggak ada sama sekali, Pak, ya? Enggak. Berarti betul-betul istilahnya adalah banting setir atau banting setir. Ya, jadi sama sekali satu bidang yang lain kan, karena kita kontraktor masuk ke pabrik kelapa sawit yang kita nggak ngerti. Jadi bayangkan Pak Andre, ini kita punya habis-habisan tabungan semua di situ. Kalau kita memikirkan saat itu bagaimana kita jalankan, karena kita nggak expert. Jadi ada satu partner yang sekarang ini jadi partner kita itu beliau ada handle di satu pabrik di Palembang. Jadi kita gajak gabung karena dia expert di bidangnya. Jadi kita minta bisa bergabunglah ke Mahkota Group. Pak Fuad, mungkin Pak Andre kan tahu kan Pak Fuad. Jadi orang hebat juga. Jadi dia satu-satunya yang anggota yang di luar anggota keluarga, tapi sekarang sudah seperti keluarga sendiri lah. Jadi dia bergabung ke kita, katanya saya gabung sama grup family. Jadi kita mulai membeli buah sawit, kemudian kita olah menjadi CPO. Jadi dari situlah kita ternyata bisa menguntungkan. Jadi bisa menguntungkan itu
kira-kira jalan 1 tahun gitu ada yang mau beli pabriknya. Jadi kita berunding lagi, duduk berunding lagi. Ini bisa menguntungkan, kenapa kita harus jual gitu? Oke lah, kita lanjut aja lah, nggak usah jual lagi. Berarti dari niatnya sebenarnya bangun mau dijual pabriknya, sayang karena sudah beroperasi dan menguntungkan. Itu kebetulan saja lah ya, Pak Andre. Jadi kita pabrik pertama, kedua, ketiga, terus karena menguntungkan kan, di situ tuh saingan nggak terlalu banyak, itu terus jadi saya pun pabrik kedua itu saya kontraktor perumahan, saya tinggalkan karena ini lebih penting kan, ini lebih omsetnya lebih besar, risiko berbeda. Pabrik kedua saya masuk. Saya jadi Pak Fuad yang di handle yang pabrik pertama, saya masuk di pabrik yang kedua. Disitulah kita semua pabrik pertama dan kedua ini menguntungkan sekali. Kemudian kita terus ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita sudah memiliki 7 pabrik. Sebenarnya 7 pabrik PKS. 7 pabrik, wah luar biasa. Itu jadi sekarang, dari proses ini ada perjuangan ya Pak ya, perjuangan ya. Di balik kita sudah bikin 7 pabrik ini ada struggling, perjuangan, risiko besar yang orang mungkin nggak tahu ya Pak ya. Ya, sekarang 7 pabrik PKS, tapi baru selesai refinery, baru pabrik minyak makan, baru selesai di bulan Maret ini. Wow. Jadi totalnya ada 8 gitu. Expand terus ya Pak ya kita. Wah, ternyata salah satu hal yang mungkin saya bisa tangkap Pak Usli, walaupun kondisi apapun krisis, saya melihat dari Pak Usli dan keluarga bisa melihat peluang dan berani ambil peluang itu ya. Betul sekali. Sama Makotra Group ya. Betul sekali, Pak Andre. Nggak bisa lihat peluang, nggak bisa tangkap peluang, mungkin tidak ada Mahkota Group gitu ya. Iya, itu kita kebetulan seperti keadaan krisis begitu gitu kan. Ya. Termasuk juga krisis 2008, Pak Andre masih ingat? Di tahun 2008 krisis lagi. Begitu krisis, komoditi kan jatuh semua. Komoditinya jatuh semua, sawit semua jatuh, harga sawit. Di situ lahan-lahan kan murah. Jadi itu pabrik kita yang keempat. Pada saat itu kita udah memiliki 4 pabrik. Di situ juga satu peluang besar lagi, datang lagi satu krisis itu, semua lagi murah, kita beli lahan di Palembang dengan kebun, kita kan nggak punya kebun, kita mau beli kebun kemarin kan, di situ murah sekali, jadi yang harga 50 juta jatuh sampai 20 juta per hektar, jadi kita beli 8.300 hektar, gitu pada situ, jadi murah meriah. Ada krisis ini satu sisi memang ada kekurangan, tapi ya juga ada peluang ya Pak ya. Jadi kita nggak boleh terlalu pesimis. Kita semua ada jalannya, semua ada jalannya. Nah Pak Usli, saya lanjut. Kalau bicara tentang tadi kan berdirinya Mahkota Group, saya salut sekali dan takjub sekali. Ternyata cerita di balik itu luar biasa. Mahkota Group hingga sebesar sekarang. Dan kalau boleh Pak Usli, mungkin selama perjalanan Mahkota Group, membangun Mahkota Group sampai saat ini, apa Pak Usli kalau bisa disimpulkan, kalau boleh disebutkan ya, apa 3 tantangan terbesar, paling besar Pak, pada waktu membangun ya, jadi dari awal mungkin sampai saat ini juga ya, dalam proses yang panjang itu, kalau boleh disimpulkan, apa 3 tantangan yang Pak Usli atau manajemen hadapi yang paling besar? Ya, kalau kita memikirkan kan kemarin kita mau bentuk satu perusahaan karena pabrik-pabrik yang lain itu ada banyak perusahaan-perusahaan kita bangun berbeda-beda. Jadi shareholder-nya juga komposisinya berbeda-beda walaupun seluruh anggota keluarga. Jadi kita ada memikirkan bagaimana kita bentuk satu holding company, yaitu Mahkota Group. Jadi ketika itu 2011 kita baru bentuk holding company. Jadi waktu itu berarti salah satu tantangan terbesar adalah karena ada berbeda-beda. Berbeda-beda.
Dan berbeda-beda komposisinya. solusinya adalah membentuk holding itu Pak ya. Holding. Jadi kesulitan yang Mahkota Group itu di tahun 2011 itu adalah bagaimana menyamakan persepsi. Bagaimana supaya tergabung di dalam Mahkota Group itu. Jadi tantangan itu sangat saya rasakan ya, terutama memang saya banyak memberikan ide untuk supaya kita membentuk satu holding company yang bernama satu perusahaan Mahkota Group. Jadi ketika itu waktu saya kunjungan ke Solo, saya dapatkan ilmu itu dari sepengambilan. Jadi istri punya adik ya. Kita ada komunikasi di Solo, kemudian beliau mengatakan, kenapa kalian nggak go public aja? Kalian sudah oke gitu kan? Jadi oke lah, setelah pulang dari Solo, saya usulkan kepada semua anggota keluarga untuk membuat holding company. Disitulah tantangan terbesar yang saya hadapi, bagaimana menyamakan persepsi. Satu. Nah, jadi juga keterbatasan pengetahuan. Itu tantangan kedua. Tantangan pertama bagaimana menyamakan persepsi dan tujuan. Kedua itu adalah bagaimana kita semua memikirkan bagaimana termasuk shareholder-nya itu supaya disatukan. Kemudian ada tantangan lagi soal pembukuan. Pembukuan dari PT-PT ini kalau mau digabungkan itu ada persoalan yang banyak sekali seperti perpajakan, audit dan yang lain-lainnya. Jadi tantangan itu Pak ya? Ya. Jadi kesulitan-kesulitan persepsi, keterbatasan pengetahuan, yang menyatukan pembukuan seluruh perusahaan. Jadi itu mungkin 3 tantangan itulah yang kita merasa sangat berat, terutama saya ya, karena saya mulai memberikan usul. Jadi bagaimana untuk menggolkan untuk holding company itu yang akan kita bawa ke go public. Jadi untuk menyatukan di holding itu Pak ya? Ya, jadi bayangkan Pak Andre, kalau kita kita lihat dari 2010 baru usul sampai 2011, sampai 2018 baru kita bisa go public. Jadi bayangkan perjuangannya 8 tahun Pak Andre. Lama ya. Lama sekali. Lama sekali. Tapi kalau mungkin pada waktu yang sebelum itu Pak, mungkin pada waktu pabrik pertama berdiri, apakah ada tantangan besar yang pernah dialami Pak? Mungkin di-share kepada para pendengar supaya mendapatkan experience kali Pak ya. Tantangan kalau waktu mau membangun usaha waktu itu, dari mungkin yang pabrik baru berdiri, kemudian mau berkembang, apa waktu itu tantangan terbesarnya Pak? Dan bagaimana itu kemudian Pak Usli bisa atasi, bisa handle? Ya. Kalau mengatasi tantangan itu, kita harus pertama, saran saya adalah banyak menambah pengetahuan, banyak menambah wawasan, sehingga kita bisa mencari solusi apa yang bisa kita dapatkan untuk mengatasi problem-problem. Jadi kalau kita di dalam keluarga ini, kebetulan kan dari bisnis keluarga yang dimulai dari keluarga itu, kita punya value kekeluargaan. Jadi value kekeluargaan itu yang menjadi strong point kita, karena di dalam kekeluargaan itu, rasa kekeluargaan itu ada value-value, ada nilai-nilai di dalam yang kita satu sama lain bisa saling menghargai, saling menghormati, kemudian kita chemistry-nya bisa klop. Beda pendapat biasa, tapi kita bisa saling support. Nah ini menarik Pak. Tadi Pak Usli sempat bilang ada value-value. Kalau saya boleh tanya Pak Usli, di Mahkota Group saat ini mungkin dari Pak Usli, dari teman-teman pimpinan menanamkan ada value-value kepada para karyawan. Tentunya kan begitu Pak Usli ya.
Dari Mahkota Group ada value-value ini menarik, karena kalau bicara tentang value-value ini, apa value yang diangkat Mahkota Group supaya semuanya memiliki karyawan, value apa Pak yang paling penting di Mahkota Group ini? Kita punya corporate value yang kemarin kita, selain visi misi kita ada corporate value yang kita sudah tetapkan itu yang terbawa dari kekeluargaan. Seperti dari M itu kan Mahkota Group itu kan, mahkota itu kan M, dimulai dari M. Yes. Itu mutual respect, caring dan harmony. Jadi jadi saling menghargai, saling memberikan kontribusi, saling perhatian, kemudian juga menjaga keharmonisan, harmoni. Jadi mulai dari M itu. Jadi value itulah yang kita, corporate culture-nya itu yang kita bawakan kepada corporate culture daripada Mahkota Group. Okay. Kemudian A-nya itu acceleration to excellence. Acceleration to excellence. Jadi kita terus mau memberikan yang terbaik buat kontribusi kepada, kalau kemarin untuk perusahaan keluarga, sekarang kontribusi kepada Mahkota Group. Jadi kalau H-nya itu honest, ya, kejujuran, integrity. Honest, jujur itu penting sekali di dalam corporate culture kita itu. Itulah yang terbawa sampai sekarang, integritas, responsibility kita, ya, jujur tapi bertanggung jawab. Bukan asal jujur, tapi jujur dan bertanggung jawab. Jadi itu culture ini yang kita bangun sehingga bisa sama-sama membangun dengan baik. Jadi kalau K-nya itu knowledge, ya, knowledge, kita harus menambah ilmu terus. Yes, harus cerdas juga ya. Maka optimis, ya, O-nya optimis, trustworthiness, T, trustworthiness adalah kita harus bisa dipercaya, gitu. Yes. A-nya awareness, jadi mahkota, gitu, awareness. Ya, kita harus betul-betul aware. Itu terkandung di nama mahkota ya. Mahkota, gitu. Ya. Kalau hari ini Pak, Mahkota kan sudah berdiri lama sekali dan udah banyak pabrik kita punya. Hari ini kan juga persaingan kita lihat semakin luar biasa, Pak Usli. Kalau boleh cerita, kalau boleh mungkin Pak Usli share apa yang membedakan Mahkota ini sebagai perusahaan kelapa sawit dari mungkin perusahaan-perusahaan yang lain yang bergerak di bidang yang sama. Ya, kalau itu tergambar dengan visi kita, ya. Visi kita itu adalah menjadi perusahaan yang terbaik di dunia, ya, dengan mengutamakan seluruh kesejahteraan daripada stakeholder. Jadi SDM dan stakeholder itu kita utamakan. Ya. Jadi kalau ditanyakan keunggulan kita itu apa, itu satu, SDM kita lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak kita, kekuatan kita, keunggulan kita. Makanya minta dari Total Quality kemarin untuk training. Dalam training yang sangat bagus sekali, itu menambah kekuatan lagi untuk bagaimana apa yang kita punya culture itu bisa diturunkan kepada staf dan karyawan. Itu keunggulan kita. Saya kira itu yang menjadi visi kita, dan stakeholder-nya itu bukan hanya kepada keluarga sebagai stakeholder, ya, tapi juga staf karyawan. Itu sekarang apalagi staf dan karyawan itu sudah menjadi stakeholder juga. Sekarang kan Go Public sudah menjadi bagian dari stakeholder. Iya. Ya, itu apa? Kemudian satu lagi yang keunggulan yang berbeda dengan perusahaan lain, mungkin kita ada visinya, kita itu adalah ramah lingkungan. Jadi kita mau yang perusahaan sawit yang berkelanjutan, gitu. Jadi kita memperhatikan betul-betul environment green, ya, kita semua ke project. Sampai sekarang ini kita lagi kembangkan bekerja sama dengan beberapa pihak, dengan perusahaan Prancis, ya, PT GRI yang baru kemarin sudah desain MOU adalah bagaimana membawa joint venture untuk pembangkit listrik, membangun pembangkit listrik tenaga daripada waste dari sawit itu. Jadi pakai
Oke. dan jangan kosong daripada sawit menjadi green energy. Berarti nggak ada yang terbuang, Pak ya? Ya. Dari waste-nya langsung jadi energi Jadi baru energi. ya? Wah, Ya, itu kerjasama dengan perusahaan Prancis. wah, mantap, keren Pak. Oke. Pak Usli, mungkin ini ada beberapa pertanyaan di segmen yang pertama, Pak Usli. Ya. Segmen pertama kita bicara tentang Mahkota Group. Tadi kita sudah sharing sejarah berdirinya, bagaimana Mahkota Group bisa berkembang sampai saat ini. Dan terima kasih untuk bagian segmen yang pertama, Pak Usli. Saya akan sapa dulu teman-teman yang lain. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk bagian segmen yang pertama. Kita sudah mendapatkan inspirasi yang banyak dari Pak Usli, seorang leader yang dahsyat luar biasa. Jangan lupa teman-teman tetap update, tetap mengikuti sosial media Total Quality dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, karena pasti kami akan ada update-update selanjutnya mengenai acara-acara kami yang tentu sangat luar biasa dan bermanfaat untuk Anda. Ya, sampai ketemu selanjutnya di segmen berikutnya. Salam sukses untuk kita semuanya.